ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೆಯುವಾಗ Hey everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan bahas cerita film action keluaran tahun 2024 yang berjudul Mr. Natwaral. Film ini mengisahkan aksi balas dendam seorang penipu terhebat di India karena keluarganya, pacarnya, dan sahabatnya dibunuh dengan keji. Cara tidak masuk akal dilakukan demi mencapai tujuan balas dendamnya itu. Mau tau nggak keseruan film ini? Langsung aja deh. Bentar. Om lagi panas nih otaknya. Om bakal cuap-cuap seenak udelnya Om aja ya. Dan bemper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan ada mbak-mbak yang lagi naik mobil mau masuk ke dalam rumahnya. Namun tiba-tiba dia pun langsung ditembak hingga mati oleh seorang misterius. Pas kena neneknya lagi, ya ini mbak-mbak pun langsung mati dengan mata juling lah. Ternyata tuh cewek adalah seorang inspektur polisi wanita yang bernama Sauri. Tak lama kemudian diperlihatkan orang misterius yang bernama Rangga. Om nyempet ngira ini orang cewek loh ya. Lihat aja tuh, dadanya udah kayak nenen. Maaf ya, Om salah lihat. Setelah membunuh si Sauri, Rangga pun menargetkan seorang lagi yang akan dia bunuh. Di lain tempat diceritakan kalau ada orang yang bernama Sutapa. Dia itu terkenal sebagai orang yang ngejual sperma kualitas tertinggi. Banyak kliennya yang nggak bisa punya anak mengandalkan jasa Sutapa untuk dapat anak dengan kualitas nomor wahid. Singkat cerita, ada orang kaya yang pengen menggunakan jasa Sutapa. Tentu aja buat ngeluarin tuh sperma, dia pun harus iwik-iwik tralala dulu sama mbak-mbak gendal-gendul. Tapi tanpa dia sadari, semua gerak-geriknya udah dipantau oleh si Rangga. Tak lama berselang, rumah yang dibuat iwik-iwik sama si Sutapa, tiba-tiba CCTV-nya langsung jadi buram. Di saat itulah Rangga pun menyusup masuk. Dengan jurus ninja Konoha, Rangga pun menjatuhkan satu persatu anak buahnya si Sutapa. Sialnya, Sutapa itu menyewa bodyguard Afrika. Tapi nggak masalah coy, Rangga dengan mudahnya berhasil mengalahkan tuh mas-mas dengan suntikan serum pelumpuh. Nah, pas mbak-mbak gendal-gendul lagi mandi karena habis enak-enak panen sperma, Rangga pun langsung menghampiri Sutapa. Dan jelas aja, tuh orang pun langsung almarhum lah. Nah, kenapa si Rangga bisa dendam dan membunuh orang-orang itu? So, kita flashback beberapa tahun yang lalu yuk. Di saat itu, Sutapa bekerja di sebuah klinik kelamin kecil-kecilan. Tagline kliniknya, setiap cowok yang diperiksa, pasti istrinya akan bunting seketika. Nah, di kala itu ada pasien yang kita sebut aja Mas Tarjo. Dia itu udah nikah 12 tahun tapi belum dapat momongan. Sutapa pun bilang, coba Mas, kita lihat sampel spermanya dulu ya, biar bisa dijadiin bahan untuk bayi tabung. Lastri, tolong bantuin ini mas-mas ngeluarin dong. Ya si Tarjo pun langsung celamitan lah ngelihat yang akan ngocok-ngocokin tabungnya itu adalah mbak-mbak manis pulen kinyis-kinyis. Tapi tanpa Tarjo ketahui, spermanya yang udah letoy itu udah diganti dengan punyanya Sutapa. Hal itu pun dilakukan Sutapa berkali-kali. Sampai suatu hari, namun Sutapa punya rencana yang keren. Dengan menjual spermanya, akan banyak orang yang mendapatkan anak. Dan tentu aja, cuan besar bos. Karena diiming-imingi cuan besar, bisnis ilegal itu pun berjalan dengan lancar jaya. Sampai beberapa tahun kemudian, masalah pun mulai muncul. Banyak anak yang lahir tapi nggak mirip sama bapaknya. Karena hal itulah banyak cewek-cewek yang disiksa, bahkan dibunuh oleh suami mereka karena dikira selingkuh. Padahal semua itu bibitnya dari Sutapa. Jelas saja Sutapa ngerasa ketakutan parah. Kalau sampai ini ke blow up, pasti dia akan tamat. Tapi tak lama berselang, Sutapa mendapatkan sebuah email yang mengatakan kalau pengirim tuh email punya bukti semua kebangkaiannya Sutapa. Dan orang itu siapa lagi kalau bukan si Rangga. Intinya si Rangga ingin memerah Sutapa kalau rahasianya itu nggak mau disebar ke publik. Karena nggak mau diperas begitu aja, Sutapa pun nyokok Suri untuk membantunya mencari pemerasnya. Selanjutnya gimana dan kejadian apa, nanti Om ceritain ya. Sekarang intinya si Sutapa dan si Suri itu udah mati dibunuh sama si Rangga. Karena kematian dua orang itu, ditunjuklah Inspektur Alok sebagai kepala penyelidikan kematian dua orang itu. Singkat cerita, Alok pun sampai di kantor dan disambut oleh anak buahnya. Rajas pakai ngasih bunga segala lagi. Penjilat sekali. Rajas pun menjelaskan hasil penyelidikan polisi atas kematian dua orang itu. Bersih bos, nggak ada petunjuk babar blas. Cuma ada petunjuk peluru dari pistol tipe Glock yang digunakan pelaku untuk membunuh si Sauri. Sedangkan Sutapa mati dipenggal pakai golok. Nggak cuma itu, semua footage CCTV di TKP tiba-tiba hilang tanpa jejak. Kayaknya sih ya, tuh CCTV udah dihack sebelum kejadian. Bodyguard yang pada pingsan juga kena hilang ingatan sementara karena serum yang disuntikan ke mereka itu membuat mereka jadi dongok dan hula-hula bingung.
Nah, di sisi lain diperlihatkan si Rangga yang udut sambil cengar-cengir karena misi balas dendamnya sukses besar. Nah, sekarang janji Om nih ya buat nyeritain kenapa Rangga jadi sebrutal ini. So, kita flashback beberapa tahun yang lalu yuk. Di saat itu diperlihatkan ada cewek cantik pula yang bernama Nandini yang bisa dipanggil Nandu. Ketika melihat si Nandu, si Rangga yang masih cupu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Rupanya Nandu itu lagi menjadi relawan donor mata. Dia mengajak orang-orang donorin mata mereka ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi orang-orang pada males. Lah edan, masa ia disuruh picak separuh gara-gara donor mata? Ngelihat itu, Rangga yang lagi naik traktor langsung mencoba PDKT. Dia pun bilang kalau dia itu bersedia donorin matanya kalau dia udah mati besok. Dia juga bilang bakal ngepromosiin program mulianya itu ke gym dia kerja. Mendengar itu, Nandu pun langsung girang dan mereka pun tukeran nomor. Alah, gampang amat ya dapat nomor cewek cantik. Beberapa hari kemudian diperlihatkan acara di kuil. Di saat Rangga, ibunya dan bapaknya datang ke kuil itu, tiba-tiba ada emak-emak dan anak-anaknya yang langsung kelihatan emosi. Di saat mau masuk, Rangga dan emaknya pun juga dilarang masuk. Rupanya bapak Rangga itu punya 2 istri. Nah, emaknya si Rangga itu adalah istri kedua. Ketika di sana, istri pertama pun langsung mengajak anak-anaknya untuk cabut. Dia nggak sudi ngisap udara yang sama dengan Rangga dan emaknya. Ngehenya di sana malah ada Pak Depade yang marah-marah. Dia menghina bapaknya si Rangga yang ngacengan sampai-sampai punya 2 istri. Tak lama kemudian di rumah, anak-anak dari istri pertama, kita sebut aja Jali, Juki, dan Jakun marah-marah. Mereka itu nggak terima hidup susah seperti sekarang gara-gara bapaknya nikah lagi. Yang kerennya lagi, istri pertama dan kedua itu adalah kakak adik coy. Mantep bener tuh bapaknya si Rangga ya. Nah, malam harinya, Jaki, Juki, dan Jakun pun malah merencanakan aksi gila. Mereka sengaja mencegat Pak Depade yang tadi karena tersinggung ucapan tadi siang. Nggak pakai babi bu, tuh Pak Depade pun langsung ditangkap. Dan dengan kejamnya, tuh Pak Depade pun langsung disunat sampai habis gara-gara bilang bapak mereka itu tukang ngajengan. Nah, di lain tempat diperlihatkan gym tempat kerjanya si Rangga. Di sana ada temannya si Rangga yang bernama Babu lagi mabuk congnya. Di saat itu Babu nawarin tuh botol 3 dewa, tapi si Rangga malah ogah. Karena si Rangga lagi sibuk nge-gym, Babu pun disuruh ngangkatin teleponnya si Rangga. Sialnya, yang nelpon itu adalah si Nandu yang pengen nanyain soal sosialisasi donor mata. Tapi banggenya, Babu yang lagi mabuk malah mengira tuh cewek nawarin ewek-ewek. Ya si Nandu pun langsung marah lah dan mengira si Rangga itu cuma penipu. Tahu temannya tuh lagi bangke, Rangga pun mencoba menghubungi si Nandu lagi, tapi berkali-kali tuh telepon langsung di-reject. Satu-satunya cara adalah jelasin via chat. Nah, singkat cerita, Nandu pun menelpon si Rangga. Akhirnya Rangga pun bisa menjelaskan semua kesalahpahaman itu. Dan dia juga bilang kalau dia tuh tidak akan mengingkari janjinya buat mengadakan sosialisasi donor mata. Karena hal itu juga lah, Rangga dan si Nandu malah sering balas-balasan chat. Abis itu deket, abis itu pacaran. Ya Allah, gampang amat ya dapat pacar di India. Om aja sampai setengah mati cari pacar. Tiba-tiba dia diserang oleh preman, suruhan saudara-saudara tirinya. Tapi nggak semudah itu Ferguson. Rangga pun dapat menghalau serangan itu dengan mudah. Tapi pas mau membunuh saudara tirinya, dia keinget kenangan dia pas masih kecil. Keesokan harinya diperlihatkan si Rangga yang mengantar si Nandu naik bis. Tapi pas pulang ke rumah, dia malah mendapati kalau ayahnya telah meninggal dunia. Sialnya, pas mau melihat ayahnya itu, Rangga malah diserang oleh saudara tirinya. Ketika Rangga mau ngamuk habis-habisan, untungnya ada emak yang menyuruh Rangga untuk pulang aja. Setelah acara kremasian bapaknya, 3 saudara tirinya Rangga pun datang ke rumahnya si Rangga. Mereka pun langsung mengusir si Rangga dan ibunya karena tuh rumah jatuh ke tangan istri pertama. Aslinya si Rangga itu mau ngamuk, tapi ibunya sadar diri dan pasrah kalau mereka harus diusir dari sana. Gak cuman itu, keesokan harinya pas Rangga berangkat kerja, dia melihat si Babu yang malah lagi ngibahin si Rangga. Babu yang udah dianggap sebagai sahabatnya sendiri, ternyata termakan hasutan dari 3 saudara tirinya si Rangga. Karena hal itulah Rangga pun langsung berubah. Dia pun menjadi sosok Rangga yang kejam dan penipu ulung. Dia memanfaatkan kecerdasannya dalam dunia komputer untuk menjadi penipu yang sangat lihai. Nggak cuma menipu via komputer, pernah juga dia menyamar jadi pengacara botak. Di persidangan itu, dia berperan seolah-olah kalau kliennya sudah mendapatkan remisi dari Mahkamah Tinggi. Pas hakim mau mengecek, Rangga pun langsung meretas website Mahkamah Tinggi, sehingga dia pun bisa melancarkan penipuannya dengan lancar jaya. Pokoknya selama bertahun-tahun, Rangga menjadi penipu yang sangat susah dilacak dan dicari. Nah, kita kembali lagi ke masa kini dulu sebentar yuk.
Diperlihatkan Alok yang lagi bingung dengan kasus kematian Sutapa dan Sisori. Belum lagi, dia juga harus dapat tambahan kerjaan, mengusut kasus penipuan yang lagi rame. Pas lagi ngobrol sama inspektor lain, tuh orang pun menyarankan Alok membaca buku karangan Narwal, penipu paling berpengaruh di tahun 70-an. Buku itu sangat rahasia, tidak sembarang orang bisa membeli tuh buku. Yang paling penting, tuh buku berisi cara-cara berpikir kriminal untuk mengelabui polisi. Mungkin setelah membaca tuh buku, Alok bisa menemukan tersangkanya. Singkat cerita, dari membaca buku itu, pikiran Alok pun menjadi terbuka. Beberapa hari kemudian, Alok pun menjelaskan kepada petinggi polisi, dulu itu ada penipu ulung yang bernama Natwaral. Dia itu sangat lihai dan menjadi penipu paling berpengaruh di India. FWE aja nih ya, Natwaral itu di dunia nyata itu emang ada. Ini fotonya. Saking hebatnya dia menipu, dia bahkan bisa menjual Taj Mahal dan gedung parlemen India. Belum lagi lebih dari 250 kasus yang dilakukan si Natwaral. Di tahun 70-an, Natwaral pun ditangkap dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Nah, di dalam penjara itu, Natwaral menulis sebuah buku yang berdasarkan pengalamannya menjadi penipu dan mengelabui polisi. Di buku itu juga tertulis semua cara dia menipu dan cara menghadapinya. Karena buku itu sangat berbahaya, pemerintah India pun melarang peredaran buku itu. Tapi pas Natwaral bebas, dia mengajukan banding ke pengadilan. Singkat cerita, buku itu pun boleh dijual, tapi hanya boleh via pemesanan khusus. Orang yang memesan buku itu harus dari instansi pendidikan, kepolisian, dan universitas. Bahkan hanya segelintir orang umum aja yang bisa membaca tuh buku. Alok pun menjelaskan, setelah dia membaca tuh buku, dia menyadari kalau orang yang membunuh Sutapa dan Sisori dan juga yang melakukan penipuan besar-besaran akhir-akhir ini memiliki cara yang sama persis dengan Natwaral. Seolah-olah dia adalah reinkarnasi Natwaral. Bahkan sosok penipu yang sekarang itu lebih canggih. Dia telah melakukan penipuan lebih dari 3.800 transaksi bank, pembocoran dokumen negara, pemalsuan tanda tangan anggota dewan, dan yang lebih bikin puyeng lagi, semua uang yang udah dia sikat dimasukkan ke rekening Bitcoin, sehingga polisi pun susah mengusutnya. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan mas-mas yang bernama Prakas lagi kembradak menelpon si Rangga. Dia bilang kalau mereka itu telah dijebak. Rupanya polisi sudah bisa melacak lokasinya Rangga dan alamat pembelian buku Natwaral yang dia beli. Di saat polisi lagi menuju tempatnya si Rangga, terlihat si Rangga lagi kemerangsung menyelesaikan tugas-tugasnya. Namun pas si Rangga selesai menghacking semua datanya, polisi udah datang dan menangkap si Rangga. Sedangkan di sisi lain, si Prakas terlihat sangat kesal. Bentar, Rangga nih, kok kayak gini? Piye toh? Ketika Rangga menemui si Prakas, rupanya dimaksud mereka dijebak itu adalah Prakas dikibulin sama pacarnya yang mata duitan. Udah niat nikah tapi tuh cewek malah minta sertifikat rumah buat maharnya. Sedangkan di kantor polisi itu mas-mas yang salah tangkap bilang kalau dia tuh nggak tahu apa-apa kenapa dia ditangkap polisi. Alok pun langsung menginterogasi mas-mas yang kita sebut aja siapa ya? Mamet aja kali ya. Intinya sih polisi tahu alamat Mamet itu karena tuh buku dibeli dari rekeningnya si Mamet. Tapi Mamet mengelak, dia tuh nggak pernah beli buku kayak gituan. Kemarin tuh ada orang yang mengaku sebagai pegawai bank yang nawarin untuk upgrade limit kartu kreditnya. Setelah dia ngasih informasi pribadinya, tiba-tiba saldonya berkurang 4.000 rupiah. Mamat pun sempat lapor polisi, tapi karena saldo yang kurang tuh cuma sedikit, polisi pun gak nanggepin. Bahkan polisi India itu minta uang lebih banyak kalau kasus ini mau ditindaklanjutin. Nggak mau percaya begitu aja, Alok pun langsung mengkonfirmasi ke kantor polisi. Dan walah bener coy, ini mas-mas nggak ngibul. Karena Mamet nggak bisa diandelin, mereka pun langsung melacak nomor telepon yang digunakan Rangga untuk menelpon si Mamet. Tapi itu nomor didaftarkan atas nama Vivanat. Sialnya tuh orang aslinya udah mati kapan tahu. Karena hal itu juga lah, polisi pun langsung nyokok mas-mas konter HP yang menjual tuh nomor. Setelah disiksa, dia pun bilang kalau yang ngebeli itu nomor HP dan minta didaftarin itu adalah mas-mas misterius yang pakai turban. Buntet dengan kasus ini, polisi pun memanggil kurir yang nganterin tuh buku. Nah di sana Yadi pun disuruh ngeliat sketsa wajah yang telah dibuat sama polisi. Tapi Yadi nggak bisa mengenali semuanya karena pas dia nganterin tuh buku, yang terima itu mbak-mbak bercadar. Saat itu Alok pun berpikir mati-matian. Namun pas lagi mikir itu, Alok pun lihat ada cap jari di berkas pengiriman paket. Nggak pakai lama kemudian, si Alok pun langsung pengen manggil si Yadi lagi. Namun pas telepon itu diangkat, terdengar suara Yadi yang teriak-teriak dan memohon HP dan motornya jangan diambil. Nggak pakai mikir panjang, Alok pun langsung menyuruh anak buahnya mencari lokasinya si Yadi. Kemungkinan besar Yadi akan dibunuh oleh si penipu itu. Bangkeknya, setelah mengerahkan semua polisi, Yadi itu malah lagi delek-delek di pinggir jalan. Kenapa dia teriak-teriak? Rupanya dia tuh belum bayar angsuran Nmax, motornya pun disita sama DC. Oh, wedus. Ya wes lah, intinya sih di kantor polisi Yadi pun disuruh inget-inget itu sidik jari siapa. Karena dikeplakin, Yadi pun keinget pas di saat itu pulpennya tuh bocor. Jadi sidik jari orang yang terima tuh paket nggak sengaja nyeplak. Setelah dilacak tuh sidik jari, Alok pun malah jadi tambah puyeng karena tuh sidik jari milik seorang penjahat kampung di tahun 90-an. Pas dicek ke alamatnya, rupanya tuh orang udah meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Nggak mau menyerah, Alok pun mencari informasi lain tentang keluarga tuh orang. Dan ditemukanlah anak dari tuh orang yang dulu pernah bersekolah di ST Harapan Bunda.
Tapi entah gimana, semua data tentang anak ini pun seolah-olah hilang. Jadi tuh anak tidak diketahui keberadaannya sama sekali. Dengan bantuan hacker polisi, tuh foto pun dicocokkan dengan data kependudukan di saat ini. Untungnya mereka pun berhasil mendapatkan sosok yang sangat identik sama tuh foto. Dan orang itu adalah si Prakas. Tapi anehnya di database polisian, Prakas itu udah mati lama. Tak pelak, informasi itu pun langsung diteruskan ke seluruh polisi di India. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan si Rangga mencoba menghubungi si Prakas. Tapi karena Prakas lagi jedak-jeduk, dia pun gak mendengar ada suara telepon dari si Rangga. Tanpa Prakas sadari, dia lagi dipantau oleh polisi. Dan bener aja, pas lagi asik-asiknya ngibing, dia pun langsung ditodong sama Mbak Polwan yang cantik. Aduh. Namun Prakas bilang, kalau kau tahu bosku, kau pasti tidak akan berani menodongku. Karena Prakas gak mau bekerja sama, Alok pun langsung matiin listrik di sana, dan si Prakas pun langsung diculik. Di saat yang bersamaan, Rangga juga bisa mendengar pakai alat pelacak yang ditanam di Prakas kalau si Prakas itu udah ditangkap sama polisi. Nah, di kantor polisi, Prakas pun disiksa habis-habisan. Tapi si Prakas nggak mau membuka mulut sama sekali. Karena udah buntet, Alok pun memanggil dokter yang bisa membuat orang mengaku. Kita panggil dokter ini dokter Brewok aja ya. Setelah menyuntikkan serum kejujuran, Prakas pun mulai menjawab satu persatu pertanyaan polisi. Dan kita pun di bawah flashback. Nah, kenapa sidik jarinya si Prakas itu bisa jadi sidik jarinya orang mati? Karena pas dia masih kecil, babenya itu ketangkep gara-gara nyolong kutak. Bangkainya pas polisi lagi cabut, babenya itu malah sengaja naruh sidik jarinya si Prakas di berkas polisi. Bapak bangkai emang ini orang ya. Terus apa hubungannya Prakas dengan penipu ulung? Prakas pun cerita kalau tuh penipu bernama Rangga. Setelah diusir dari rumahnya, Rangga dan emaknya pun pindah ke sebuah panti asuhan. Mereka pun bekerja di sana untuk menyambung hidup. Nah, di sana juga Prakas dan Rangga bertemu. Sampai suatu hari, panti mereka pun mendapat kesulitan. Tiba-tiba sumbangan dari para donatur mandek seketika. Rupanya tuh panti lagi diincar sama mafia tanah. Mafia tanah juga lah yang menyabotase dan memfitnah panti asuhan itu, sehingga donatur pun pada cabut. Nggak mau tinggal diam, Rangga pun langsung mendatangi kantor pertanahan. Dia pun bertanya tentang legalitas panti asuhannya dan kenapa tiba-tiba tuh tanah tahu-tahu jadi tanah sengketa. Padahal tuh panti udah berdiri selama puluhan tahun. Namun Pak Botak yang sadar ini orang berbahaya langsung mengusir si Rangga. Setelah Rangga cabut, Om Botak pun langsung menelpon bos mafia tanah yang bernama Gotse. Gotse pun bilang, udah kamu tenang aja, semua akan aku atasin. Dan bener aja, seketika Gotse pun langsung menelpon si Rangga dan memperingatkan si Rangga nggak usah usil kalau dia tuh nggak menerima akibatnya. Di sisi lain diperlihatkan si Nandu yang sedang mencari-cari Rangga yang tiba-tiba hilang seperti ditelan bumi. Dia tuh bingung, padahal kemarin-kemarin tuh Rangga masih mesra sama dia. Kok sekarang Rangga jadi jahat sih ya? Keesokan harinya, pas si Rangga lagi nyetir mobil, Rangga pun dilemparin telur busuk. Rupanya Rangga itu dihadang oleh anak buahnya si Gotse. Jagoan dilawan, cok. Ya ini orang-orang pun langsung pada kelimpungan lah. Tapi naasnya pas sampai di panti asuhan, di sana udah penuh dengan polisi dan media. Rupanya semua orang di panti asuhan itu telah mati karena keracunan makanan. Melihat ibunya juga menjadi korban, hati Rangga pun langsung hancur berkeping-keping. Untungnya di saat itu, Prakas lagi pergi dari panti, jadi dia nggak ikutan mati mengenaskan. Di sana, Prakas juga bilang kalau anak buah Gotse lah yang telah meracuni makanan tersebut. Di saat lagi galau-galaunya itu, Nandu berhasil menemukan nomor telepon barunya si Rangga. Dia pun meminta ketemuan dengan si Rangga. Nah, di sana Nandu pun bertanya kenapa dia itu tahu-tahu di ghosting. Kalau saya hanya bilang maafin saya, itu nggak akan cukup. Apa yang saya lakukan ke kamu itu nggak adil. Nggak adil kamu bilang. Rangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Rangga pun menjelaskan karena dia tuh sangat mencintai si Nandu. Itulah kenapa dia meninggalkan si Nandu. Rangga takut mengecewakan si Nandu karena dia sekarang itu lagi ambyar. Tapi Nandu nggak peduli. Dia itu sangat mencintai si Rangga, apa adanya, gitu katanya. Alah telek, ini cuma di film aja ya. Di dunia nyata mah jangan harap kayak gini, cok. Setelah kejadian itu, Rangga dan si Prakas pun berniat membalas dendam ke Gotse. Tapi Gotse itu seperti hantu, dia itu sangat susah dicari. Sampai suatu hari, mereka menemukan nama tangan kanan Gotse yang bernama Purohit. Dengan menemukan si Purohit, mereka pasti bisa akan sampai di Gotse. Tapi sama aja, cok. Purohit itu juga sangat susah dicari. Selama berbulan-bulan, mereka pun mencari tahu di mana Purohit bersembunyi. Sampai suatu hari, ada berita tentang bis yang terbakar. 40 orang penumpangnya tewas terbakar. Mengetahui ada celah, Rangga pun meretas data-data korban bis itu dan memasukkan nama mereka berdua sebagai orang yang ikut dalam kecelakaan itu. Itu dilakukan untuk menyamarkan kematian mereka. Kalau musuh mereka tahu mereka itu udah jadi mayit, pasti musuh mereka tidak akan terlalu waspada. Setelah itu, mereka juga mulai menjalankan penipuan demi bisa mendapatkan modal buat berburu Purohit dan si Gotse.
Dari penipuan kecil-kecilan, mereka pun mulai upgrade ke orang kaya yang dapat uang dari hasil korupsi dan tindak kejahatan. Setelah sekian lama, Rangga pun berhasil menemukan si Purohit. Tapi Purohit yang lagi bersembunyi di hutan bilang, kalian tidak akan bisa menemukan si Godse. Nah, di sana juga diperlihatkan kalau si Rangga itu membeli buku Natwaral, dan dia pun mempelajari itu buku sampai di luar kepala. Sampai beberapa bulan kemudian, Rangga pun berhasil menemukan lokasi si Godse. Di saat itu, Rangga menyamar jadi pendeta suku Agori. Di saat si Godse mendatangi pertemuan itu, Rangga pun langsung memenggal si Godse. Kerennya lagi, kepala Godse pun dimasukkan ke karung dan dilempar ke polisi yang lagi berjaga. Tak pelak, berita kematian Godse pun menjadi viral. Nah, pas lagi asik-asiknya menginterogasi si Prakas, anak buahnya si Alok ngabarin kalau ibunya si Prakas laporan ke Komnas HAM. Sebentar lagi Komnas HAM dan Provos akan datang ke tempat itu. Mendengar itu, Brewok pun langsung ketakutan. Ya, cara interogasinya itu emang ilegal di India. Tapi Alok itu terus memaksa untuk menggali jauh lebih dalam sebelum Komnas HAM datang. Gas, lanjut dah. Alok pun bertanya, apa hubungan Sutepa dan si Sauri dengan kasusnya si Rangga? Kenapa Rangga membunuh mereka? Jadi pas suatu hari, pas lagi periksa di rumah sakit, Prakas menyadari tentang penjualan sperma ilegal yang dilakukan oleh Sutepa. Banyak korban yang jatuh gara-gara bisnis ilegal yang Sutepa. Karena ingin memberinya pelajaran, Rangga mencoba memeras Sutepa sebesar 10 juta rupiah. Setelah negosiasi soal uang tebusan, Nandu pun juga menelpon si Rangga. Karena misi pembunuhan Godse udah kelar, Rangga pun mulai membuka hatinya lagi. Singkatin aja nih ya, mereka pun melakukan perbuatan menyenangkan. Pasal menyalurkan cairan kental lewat tabung ke lubang berjalan, alias iwik-iwik ceplok-ceplok ahem-ahem. Tapi sialnya pas lagi asik-asiknya ngegas, malah ada bel pintu. Rupanya kakaknya si Nandu datang ke sana. Ya, si Rangga pun langsung disuruh kabur lah. Setelah Rangga kabur, si Nandu pun malah pakai jaketnya si Rangga yang ketinggalan. Ya, secara tadi mereka tuh icik-icik ahemnya belum puas. Namun pas ngerogoh kantong, Nandu menyadari kalau Rangga itu punya 2 HP. Sialnya, pas nyalain tuh HP, polisi bisa melacak lokasinya si Rangga. Nah, di sana Nandu pun juga marah-marah ke Rangga karena dikira Rangga itu tukang selingkuh. Sialnya, pas Rangga ingin menyuruh si Nandu segera pergi dari sana, HP-nya malah langsung dimatiin. Berkali-kali Rangga mencoba menelpon, tapi berkali-kali juga di-reject. Bangkeknya, di saat si Nandu mengangkat telepon, Sauri udah sampai di sana. Dia pun langsung menembak kakaknya si Nandu, yang dia kira sebagai penipu yang memeras si Sutepa. Kambingnya lagi, Sauri juga nggak segan-segan menembak si Nandu. Dengan kejamnya juga, Sauri menyuruh anak buahnya untuk membunuh mereka berdua. Ketika sampai di rumahnya si Nandu, semua telah terlambat. Jasad kedua orang itu pun telah hilang dan hanya menyisakan bercak darah. Di saat itu, Rangga pun mencoba melacak siapakah orang membunuh Nandu dan kakaknya. Di telepon tadi, Rangga menyadari ada suara cewek. Dia pun menyuruh si Prakas untuk meretas komputer polisi untuk mengetahui Inspektur Polwan siapa yang tugas malam ini. Dan ditemukanlah nama Sauri. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan anak buahnya si Sauri udah membuat tumpukan kayu untuk mengkremasi Nandu dan kakaknya. Mereka melakukan itu untuk menghilangkan jejak atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Sialnya, pas Rangga sampai di tempat itu, semua telah terlambat. Nandu dan kakaknya udah jadi abu, tidak menyisakan apapun. Karena hal itulah, Rangga pun berjanji dia akan balas dendam ke orang-orang yang telah membunuh si Nandu. Dan kelanjutannya kita udah pada tahu deh, 2 orang bangkai itu pun mati dibunuh sama si Rangga. Kita kembali lagi ke masa kini. Di saat itu diperlihatkan Rangga yang langsung cabut untuk menyelamatkan si Prakas. Diperlihatkan dia pun masuk ke dalam gorong-gorong. Nah, di sisi lain, Alok masih aja terus bertanya ke Prakas. Dia pun menanyakan di manakah semua uang yang diambil oleh mereka. Di saat itu, Prakas pun menyebut alamat email penyimpanan uang itu. Jelas saja, 2 bangkai ini pun langsung minta laptop. Singkat ceritanya, polisi pun berhasil membuka tuh email yang berisi semua transaksi uang mereka sikat. Tapi pas dicek, semua transaksi itu ditransfer ke orang-orang yang sangat membutuhkan. Orang-orang korban dari Sutepa, orang-orang korban dari mafia tanah, dan orang-orang yang ditipu oleh korban-korbannya si Rangga. Oh, ini Robin Hood ternyata. Di saat si Alok lagi delek-delek, di saat yang bersamaan diperlihatkan si Rangga yang lagi ngebukin mas-mas di gorong-gorong. Tak lama berselang, Komnas HAM pun sampai di sana. Pak Krishna pun langsung marah-marah ke Alok yang telah menangkap orang tanpa peradilan dan surat perintah. Namun Alok berkelit kalau si Krishna itu pasti salah paham. Nggak mau percaya begitu aja, Krishna pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menggeledah kantor polisi bayangan itu. Di saat yang bersamaan diperlihatkan si Rangga yang lagi merangkak di gorong-gorong. Nah, di basement, Krishna pun meminta si Alok membuka sel pintunya. Di saat itu Alok pun udah kelihatan panik. Tapi pas dibuka itu kemul, ternyata yang lagi rebahan itu adalah si Brewok. Lah, Juk, si Prakas di mana dong? Rupanya sebelum ini Prakas sudah diumpetin di sebelah jamban. Sialnya, ketika ingin memeriksa jamban, Krishna ngelihat ada toilet yang digembok. Jelas saja, Krishna pun menyuruh tuh gembok dibuka. Namun di sana Alok pun langsung panik. Janganlah Pak, itu toilet penuh dengan tokai Pak. Tapi Krishna nggak mau tahu. Tapi pas itu toilet dibuka, si Krishna pun langsung mual-mual. Rupanya bener Cok, ada tokai gede yang nangkring di sana. Sedangkan si Prakas sudah hilang entah kemana.
Karena Prakas tidak ditemukan, Krishna pun minta maaf dan cabut dari sana. Namun Alok pun bingung, Prakas bisa tiba-tiba hilang gitu ya? Tapi tiba-tiba dia pun menyadari ada tanah yang keluar dari balik cermin. Pas dibuka, udah ada bolongan besar untuk melarikan diri. Gimana Rangga bisa membuat bolongan segede itu? Nggak usah dipikirin lah, namanya juga film India. Masuk akal itu nggak berlaku di universe film India. Karena buruannya hilang, Rangga dan Prakas pun langsung diburu oleh para polisi. Sialnya si Alok melihat mereka dan langsung menembaknya. Aduh, mana kena si Prakas lagi tuh peluru. Nggak mau mati konyol, Rangga pun langsung menembak balas. Singkat ceritanya, si Alok pun kena tembak tepat di pupunya. Setelah itu, Rangga pun kabur bersama si Prakas dengan mobil mewah. Dan filmnya pun bersambung. Tekek, kutil macan bisa lundur-undur. Endingnya kok ngebangkek sekali ya. Alah, film gak jelas kayak gini pakai ada cara sequel-sequelan segala. Ah, bola. Gimana film ini sob, bikin emosi ya? Sama dong. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah nonton sampai di detik ini. Om Breoks pamit dulu dan Birmilatin.